Kristen atau agama apa, kami keluarga besar semua Muslim. Pada maaf saya sedikit gugup pada saat saya dan keluarga inti saya, ayah saya, ibu saya, pasti selalu membimbing saya dengan ajaran agama Muslim yang saya tahu dari kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sobat Bang Zuma, masih dalam sebuah video reaction dimana kita melihat miris sekali ya. Kita temukan kesaksian-kesaksian dari orang-orang Kristen yang kalau kita lihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan tentang kesaksiannya. Coba kalau kita lihat, kita ambil dari sebuah judul, Medan Gempar, mantan juara lomba ngaji murtad saat pulang ngaji, keluarganya terkenal membenci Kristen. Jadi kadang-kadang begini ya teman-teman ya, kalau kita melihat kesaksian-kesaksian orang Kristen ini, kita ingin tertawa ya, tetapi tetap kita suguhkan kepada saudara-saudara kita supaya saudara kita di luaran sana itu jadi tahu seperti apa sebenarnya orang-orang Kristen ini dalam menyajikan sebuah kesaksian. Nah, ini mengaku ada banyak keluarga Muslim, orang tuanya juga Muslim. Jadi ada indikasi gini ya teman-teman ya, kalau mengatakan begini, beragama Muslim itu sebenarnya bisa dikatakan kurang benar. Yang benar itu kan beragama Islam, tetapi saya seorang Muslim. Nah, penganutnya ini Muslim, tapi agamanya adalah Islam. Nah, di sini kadang-kadang ending di sini nggak ini ya, orang-orang yang berkesaksian ini. Jadi ketahuan gitu, ketahuan kalau orang ini nih tidak tidak asli atau gimana ya, cuma menyebar hoax saja gitu teman-teman. Bagi sahabat-sahabat semuanya, kita dengarkan coba kesaksian yang selanjutnya. Saya dulu pernah tinggal di waktu ibu saya mengontrak rumah, saya tinggal di Medan pada saat itu. Saya dari Medan, perkenalkan teman-teman, saya berasal dari Medan. Saya suku Jawa, tapi suku Jawa Medan. Dan suami saya suku Karo. Ini cerita masa kecil saya dulu. Pada saat itu, saya diajari ngaji dari kecil hingga saya besar. Pada saat itu, ada tetangga saya yang pindahan dari Jakarta, teman-teman. Saya saat itu kalau tidak salah kelas 1 SD. Ya ginilah saudara-saudaraku, kira-kira percaya nggak kalau ini mantan juara lomba ngaji gitu ya. Apalagi di daerah Medan itu ya, di daerah Sumatera Utara kita tahu ya, banyak sekali di daerah sana itu memang orang-orang yang memang dari kecil itu sudah Kristen. Tapi kalau orang seperti ini terus dikatakan mantan juara lomba ngaji, kita kelihatan sekali lah ya cara bicaranya dan lain sebagainya. Coba kita lihat kesaksian sebelumnya ya teman-teman ya, seperti apa sebenarnya kualitas orang ini. Seperti sebelumnya. Rintep basmata temandu idahandu beloti basmata dula idahandu song dong dong kedong dong. Nggak boleh kita menyanyi lagu itu lagu orang Kristen, kamu tidak boleh menyanyikannya. Berjilbab, saya tidak pernah putus jilbab. Bahkan ada satu hari teman saya itu kan Kristen, saya dulu kalau masuk ke, kalau jilbab itu bukan tidak pernah putus jilbab, lepas jilbab, itu yang benar. Aduh, ini putus jilbab kayak apa saja. Ini kelihatan sekali ya teman-teman ya. Coba dinilai sendiri aja lah siapa nih orang sebenarnya. Rumah orang Kristen itu, saudara, maaf ya, saya tidak suka, saya merasa bau, rumahnya itu bau. Saya tidak mau berteman dengan kamu karena kamu itu rumahnya aja bau gitu.
Saya tidak mau, saya selalu mencium bau-bau apa. Saya seorang yang muslim, bisa dibilang fanatik. Karena saya dari kecil, saya selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran itu. Kalau ada apa Coba namanya tes. perlombaan gitu, saudara, saya selalu mendapat juara. Wis. Saya selalu dapat juara dari perlombaan ayat-ayat pendek. Saya pasti juara. Tidak pernah saya tidak juara. Oh ini mungkin ya dia mengaku sewaktu kecil itu lomba ngaji itu selalu dapat juara. Oh ternyata ayat-ayat pendek selalu dapat juara gitu ya dia. Saya kira tadi lomba apa ya, juara MTQ tingkat kabupaten atau gimana ya teman-teman ya. Jadi hal seperti ini selalu diangkat oleh mereka. Disebutkan Medan Gempar, mantan juara lomba ngaji murtad. Jadi saat pulang ngaji ini selalu diangkat oleh mereka hal seperti ini. Untuk apa? Untuk menggiring opini publik, untuk menggiring saudara-saudara kita yang awam itu untuk nonton. Jadi gini kan, saudara kita yang awam itu kaget ya kan, wih orang ini pinter ngaji ya kan, mantan juara ngaji tapi murtad. Nah ini harus hati-hati untuk saudara-saudaraku semuanya. Untuk anak-anak kita dikasih tahu, diedukasi, jangan sampai anak-anak kita itu terperosok salah pergaulan sehingga bisa meninggalkan keimanan Islam. Dan juga mungkin kalau pacaran atau berkenalan ya dengan seorang laki-laki itu dikasih tahu, hati-hati juga. Karena apa? Ya itu bisa berpengaruh kalau berbeda agama, nanti sudah terlanjur senang, sudah terlanjur cinta. Nah ini bahaya sekali ya teman-teman ya. Jadi ini kesaksian ini selalu mereka angkat, makanya kita selalu mereaksi ini supaya apa? Supaya saudara kita ngerti ini bisa dinilai ini hoax atau memang nyata. Benarkah ini murtadin beneran atau ini murtadin bohongan? Nah itu, jadi kita angkat ini, saudara kita yang nilai sendiri seperti apa kualitas dan apa yang diucapkan, kita bisa menilai kok. Begitu teman-teman ya. Dan saat SMA ada teman saya menikah tapi dia pindah ke Kristen. Saya bilang gini, kau itu kenapa pindah ke Kristen? Kamu itu bodoh, saya bilang. Tuhan memang tidak berikan harta yang berlimpah, tapi Tuhan berikan yang saya ingin. Kau baik dengan rumah sekecil ini, kau mendengar doaku. Nah ini dulunya menjadi muslim, berdoanya aja sudah ini ya banyak apa ya, terus sengaja suka dengan lagu-lagu rohani Kristen ya. Memang sepertinya kalau kita lihat ya ada faktor kesengajaan juga dan terlalu banyak halu. Dan kurangnya ini teman-teman ya, kurangnya belajar keislaman ini juga sangat berpengaruh ya. Itu yang terutama itu orang tua itu harus memperhatikan secara khusus kepada anak-anak kita. Jadi kadang-kadang kurangnya perhatian orang tua ini juga berpengaruh. Jadi kita perhatikan anak-anak kita. Nah kalau hal seperti ini sebenarnya kalau kita lihat ya sudah banyak kesaksian yang kita nilai itu hanya mengangkat hal-hal yang tidak nyata. Coba kalau memang apa ya, memang mantan juara lomba ngaji itu seharusnya mengutip ayat-ayat Al-Quran supaya orang tuh percaya itu kalau bahasanya itu pernah muslim itu teman-teman. Kamu Tuhan, maka saya tidak akan, doa yang pertama saya jangan dulu punya anak gitu, karena saya ingin balik lagi ke Islam pada saat itu. Dan pada saat kami pulang, saya dikasih Alkitab sama mertua saya itu, saya bacalah ya kan, saya buang gereja. Kalau emang betul, saya berdoa di gereja pada saat itu begini, kalau emang betul kamu Tuhan, maka saya tidak akan, doa yang pertama saya jangan dulu punya anak gitu, karena saya ingin balik lagi ke Islam pada saat itu. Nah kalau di sini kan kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya orang ini suaminya Kristen, terpengaruh dengan suaminya seperti itu. Itulah ini sekelumit ya, kita ambil sekelumit saja karena kita ngambil dari YouTube supaya tidak terkena pelanggaran.
kita ambil apanya saja, sebuah gambaran bahwasanya mereka itu memang suka mengangkat hal-hal yang memang kita anggap tidak logika lah, tidak logis. Ngakunya juara ngaji, tapi kalau kita lihat ya masa juara ngaji seperti itu ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, yang penting kita selalu perhatian kepada anak-anak kita di bulan puasa ini, selalu kita fokuskan ibadah kita, ibadah bulan suci Ramadan, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa tuntas sampai selesai nanti menjalankan ibadah puasa. Dan pastinya kita tetap mewanti-wanti untuk saudara-saudaraku semuanya, tetap hati-hati dengan para misionaris, tetap waspada, jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita yang diangkat oleh mereka, yang notabene itu hanya membuat sebuah framing supaya saudara-saudara kita yang masih awam terpengaruh dengan niat-niat mereka, yaitu mengkafirkan saudara-saudara kita. Baik sahabat-sahabat semuanya, masih bersama channel Sobat Bang Zuma. Minta doanya, mulai bulan ini kita akan mengajukan kembali ke YouTube, semoga diterima dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.